Baru-baru ini heboh berita tentang dating Karina Aespa dan Lee Jae-wook. Berita kencan itu hingga saat ini disebut-sebut hanyalah pengalian isu politik dan skandal ibu negara Korea Selatan. Netizen Korea di komunitas online pun menyadari bahwa negara mereka sedang tidak baik-baik saja. Sederet kasus yang diduga ingin ditenggelamkan dengan berita kencan Karina dan Lee Jae-wook adalah: pertama, soal Presiden Korea ingin mencabut lebih dari 34.000 hektar fasilitas militer, dan kedua, deretan skandal ibu negara Korea Selatan disusul dengan berita pembuangan air limbah, dan kemudian tentang dokter mogok kerja hingga ada pasien kehilangan nyawa karena telat ditolong. Soal mogok kerja, para dokter kesal karena pemerintah mengumumkan akan menambah jumlah fakultas kedokteran. Padahal katanya kehidupan dokter di Korea sangat tidak layak. Berita dating Karina Aespa dan Lee Jae-wook disebut untuk menenggelamkan berita-berita itu. Bagi Korea Selatan, berita kencan idola sangat efektif untuk menjadi bahan pengalian isu. Namun, Lee Jae-wook dan Karina melalui agensi sudah mengonfirmasi hubungan mereka bahwa benar keduanya menjalin asmara. Gara-gara berita dating Karina Aespa, hanya skandal Kim Kyun-hee yang terlupakan. Isu lainnya seperti pencabutan lahan, kasus dokter mogok kerja, dan pembuangan limbah masih dibahas hingga saat ini. Namun, skandal ibu negara semuanya tenggelam dan bahkan hampir dilupakan netizen. Lalu apa aja sih skandal ibu negara yang hampir terlupakan itu? Pertama, skandal tas Dior. Istri Presiden Korea Selatan itu sempat terseret kasus tuduhan menerima suap berupa tas merek Dior. Dilansir dari The Guardian, Kim Kyun-hee ketahuan menerima hadiah tas mewah yang harganya 3 juta won atau setara dengan 35,6 juta rupiah. Suap barang mewah itu diterima dari pendeta berdarah Korea Amerika yang bernama Choi Jae-yong. Penerimaan suap itu sempat terekam kamera. Nah, fakta menariknya, Choi Jae-yong ini salah satu pendeta yang menganjurkan kerjasama dengan Korea Utara. Choi Jae-yong bahkan sering mengunjungi negara komunis dan beberapa kali melakukan doa di gereja yang dikelola oleh negara di Pyongyang, Korea Utara. Demi mewujud nyatakan niatnya, Choi mendekati ibu negara dan memberikan nasihat soal penyatuan pemerintahan Yoon. Voice of Seoul merilis video tersebut pada akhir November 2024. Di dalam rekaman tersebut, Kim Kyun-hee terlihat sedang berdiskusi dengan Choi yang memberitahunya bahwa ia membawakan hadiah spesial. Mengapa kamu harus membeli barang-barang seperti itu? Tolong jangan membeli barang mahal seperti itu, kata Kim Kyun-hee dalam rekaman tersebut. Meski begitu, potensi dampak hukumnya tidak jelas. Undang-undang anti korupsi melarang pasangan pejabat publik menerima hadiah senilai lebih dari 1 juta won sekaligus. Namun hal ini harus sehubungan dengan tugas pejabat publik. Nah, anehnya lagi, rekaman itu sudah tidak ada di komunitas online dan berbagai media sosial lainnya. Yang kedua, ada tuduhan plagiarisme. Tidak hanya itu, ibu negara Korsel ini juga punya skandal lainnya, yaitu plagiarisme tulisan akademisnya. Namun isu tersebut langsung hilang dengan berita-berita lainnya. Ketiga, pemalsuan CV atau resum. Pernah viral di Korea. Kim Kyun-hee mengakui kesalahannya saat melakukan pemalsuan CV. Kim Kyun-hee diduga memalsukan data pribadinya saat mengirim resum ke dua universitas lokal pada 2007 dan 2013. Pada tahun 2007, di Universitas Wanita Suwon, ibu negara mengaku sebagai Direktur Asosiasi Industri Game Korea sejak tahun 2002. Padahal asosiasi tersebut didirikan pada tahun 2004. Lalu pada 2013 di Universitas Anyang, ibu negara Korea mengaku memenangkan hadiah utama dalam kategori animasi penghargaan konten Korea di tahun 2024. Yang keempat, pernah mengancam jurnalis. Kim Kyun-hee juga pernah ketahuan mengancam jurnalis gara-gara mengkritik suaminya. Kim Kyun-hee bahkan memberikan ancaman untuk memenjarakan para wartawan yang vokal terhadap suaminya. Yang kelima, nyinyir terhadap gerakan Me Too. Gerakan Me Too adalah kampanye untuk melawan segala bentuk pelecehan dan kekerasan seksual. Namun, Kim malah mengatakan bahwa gerakan Me Too itu terjadi pada saat pria tidak bisa membayar wanita. Kim kemudian dikecam oleh masyarakat dan akhirnya meminta maaf. Yang keenam, manipulasi harga saham. Salah satu media Korea yaitu Herald sempat heboh pada masanya bahwa seluruh media Korea
Kompak melaporkan tentang transkrip telepon Kim Kyun-hee dengan pegawai perusahaan sekuritas. Berdasarkan datanya, Kim Kyun-hee membeli saham Dodge Motors pada saat harga saham itu tengah dimanipulasi. Kim Kyun-hee juga disebut melakukan trading selama periode tersebut. Namun dia tidak mengaku bahwa ia melakukan kontak dengan pihak yang melakukan manipulasi harga saham. Karena heboh berita tentang itu, kantor kepresidenan kemudian merilis pernyataan bahwa laporan tersebut palsu.